Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lam ya'kulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Khiwan itu sesuatu yang sifatnya membuat makanan itu tinggi. Baik meja atau apapun, dampar, ya, sesuatu yang membuat makanan itu tidak diletakkan di atas lantai. Jadi apapun bentuknya, khiwan. Misalnya, tapi lebih pasnya itu meja, ya. Lebih pasnya itu meja. Jadi Rasulullah tidak pernah makan di atas meletakkan makanannya di atas meja. Hatta mat, sampai wafat, tidak pernah. Selalu makannya itu di lantai, meletakkan piringnya di atas lantai. Ya, yang kelima dari sahabat Nu'man bin Bashir, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir disebutkan, laqad ra'aitu, saya telah melihat, ya, saya telah melihat Nabi kalian Nabi Muhammad SAW, wa ma yajidu min nadaqali ma yamla'u bihi matnah, dan tidak ada di rumahnya sebuah dakol. Dakol itu rodiut tamr, tamr kurma yang jelek. Kurma yang jelek aja tidak ada. Ma yamla'u bihi matnah, yang bisa untuk mengisi perutnya, saking tidak punya. Jadi katakanlah kalau kita itu kerupuk aja tidak ada apa-apa sudah, sampai kurma yang jelek tidak ada. Itu sahabat Nu'man bin Bashir mengatakan seperti itu, saking sederhananya. Kan kurma itu kan macam-macam, ada tuh kurma itu yang jelek. Nah, jadi kalau beli kurma itu kan, kalau beli kurma jadi itu kan, kurma itu kan ya sudah pilihan, sehingga tidak ada yang jelek di situ. Tapi kalau kurmanya itu ngambil panen sendiri, ya biasanya kan di situ ada yang jelek, biasanya sisa-sisa itu biasanya ada. Nah, maka di situ bisa dimakan masih. Kadang-kadang orang sudah tidak mau, atau mungkin jenengan malam hari mungkin makan di rumah, ada makanan yang mungkin jenengan tidak terlalu suka, entah biskuit atau apa. Jenengan tidak makan itu di ketika Anda lagi banyak makanan, tapi suatu waktu makanan lagi tidak ada semua. Ono iku ya tidak apa-apa iki. Nah, itu makanan yang pokok pun untuk memenuhi perut Rasul, kurma yang paling jelek aja tidak ada, saking tidak adanya makanan di rumah Rasul SAW. Pak, mriki lho Pak, geser mriki lho Pak. Cek mboten, monggo ta. Lah, mumpung kosong ini. Oke. Kemudian yang keenam dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW, tidaklah Rasulullah melihat atau ya sebuah roti yang tidak diayak. Jadi Nabi tidak pernah makan itu. Hina ta'athahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala, mulai diangkat jadi Rasul 23 tahun tidak pernah makan roti yang mulus bersih, tidak pernah. Lah terus ada yang tanya, hal kan lakum fi ahdi Rasulillah iman akhir, apa tidak ada ayaan di zaman Rasul itu supaya menjadikan rotinya lebih baik? Maka dikatakan oleh sahabat, oleh Sahal bin Sa'ad, ma ra'a Rasulullah SAW munkhulan min hina ta'athahu Allah Ta'ala hatta qabadahu Allah Ta'ala. Rasul tidak pernah melihat ayaan di rumahnya mulai jadi Nabi sampai wafat, karena memang tidak mau makan yang itu, makan sakono. Ditanya dulu, kalau gitu kalau makan gimana kalau kalian makan apa namanya seperti gandum tanpa roti gandum tanpa ayaan. Nah, kita tidak tahu bentuknya bagaimana roti zaman dulu di 1400 tahun yang lalu. Ya kita tiup saja, ya, kita tiup, yang sisa kita makan, yang hilang ya masih hilang. Ditiup rotinya, kalau hilang ya hilang, kalau yang tetap kita makan, yang hilang ya hilang. Itu orang dulu makannya begitu raya. Kalau sekarang kan tidak. Bohong itu jadi macam-macam untuk kita. Ini saking sederhananya dulu makannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasul keluar di satu hari atau satu malam, ya. Kemudian ada bertemu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab bersama. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini, kata Rasul. Kata mereka berdua, lapar ya Rasulullah. Oh, kata Nabi Muhammad SAW,
saya demi Allah sama keluar juga gara-gara sesuatu yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Jadi Rasul itu bahasanya itu halus begitu. Bukan begini, oh podo, enggak begitu, lu ya, oh podo, enggak. Rasul itu bahasa, makanya para ulama itu enggak mau maksudnya tidak serta-merta menerima hadis Rasul mengatakan abi wa abu kafinar. Karena ini cara bahasanya Rasul. Kenapa kalian keluar dari rumah kalian? Kita keluar karena lapar ya Rasulullah. Demi jiwaku yang ada berada di tangannya, saya keluar juga sesama alasannya dengan apa yang membuat kalian keluar dari rumah. Itu bahasanya Nabi. Jadi yang ini, saya keluar juga karena lapar, bukan. Halus, kelas, dan tidak ecek-ecek bahasanya itu. Bahasanya itu kelas. Begitu. Lah ada orang tanya, ya Rasulullah ayah saya di mana? Ayahmu dan ayahku di neraka. Itu bukan bahasanya Nabi. Karena di hadits yang sahih lain Rasulullah mengatakan, tidak jawab Rasulullah cuma mengatakan kalau kamu lewat kuburannya orang non muslim, beri dia kabar gembira tentang bahwa mereka akan diadab di neraka. Rasul tidak jawab. Begitu ceritanya. Ayo wis, ayo berdiri, ayo kuma, ayo kalian berdiri, ayo sama-sama. Maka mereka pun berdiri bersama Rasulullah SAW menuju rumah seorang Ansor, orang Ansor, orang Madinah. Kemudian dia tidak ada di rumahnya. Ketika falamma ra'adhul mar'ah qalat marhaba wa ahla. Faqala laha Rasulullah SAW aina fulan. Ketika seorang perempuan melihatnya, mungkin istrinya wallahu alam, kemudian dikatakan monggo silakan marhaba. Faqala laha Rasulullah, mana fulan, si Ansor ini tadi, orang Ansor, masih mencari air yang bisa untuk kita minum secara segar, minta cari air segar. Kemudian datang itu tadi orang Ansor tadi datang, maka melihat kepada Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Alhamdulillah ma'ahadul yawm akram adyafa minni. Alhamdulillah, tidak ada orang di hari ini lebih mulia dari saya karena saya mendapatkan 3 tamu yang seperti ini. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih top dari saya pada hari ini, dapat tamu seperti kalian bertiga. Kemudian masuklah mereka, maka datang masuk situ dan kemudian makan okay. Dengan diberi makan, diberi jamuan, di antaranya dengan apa? Dengan al-aidhiq. Apa al-aidhiq? Itu al-kibasah, kambing perempuan ya. Al-kibasah itu kambing perempuan berarti. Kibas, kambing perempuan, daging kambing. Wal mudyah itu pisau. Ya betul. Ada ladingnya. Kemudian ada halub, ada susunya. Jadi makan. Kemudian makan mereka. Ada tamar, ada rutop. Rutop ya, bukan rooftop, rutop. Jadi lapar, keluar dari rumah, datangi rumah teman, temannya baik. Bukan pura-pura sholat. Dapat teman baik, kemudian datang, ayo, alhamdulillah disambut, monggo, disiapkan daging, disiapkan susu, disiapkan kurma, disiapkan rutop, disiapkan macam-macam, semuanya sudah luar biasa. Kemudian wakhud kulu, kata, makanlah, monggo, wakhud al mudyah, diambil pisaunya, kemudian iya awal halu fadzabahalahu, maka dipotong-potong oleh Rasul. Fa'akalu minasyah, dimakan daging kambingnya tadi. Wa min dzalikal aidhiq wa syaribu, juga makan dari idhiq tadi. Minum kemudian mereka susu. Waduh, sudah makan luar biasa. Jadi bukan minta ya, cuma bertamu. Yang sahibul baitnya ngerti, dan jamu luar biasa, dan siapa yang tidak mau jamu Rasul? Sudah. Ketika mereka sudah kenyang, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, termasuk sahibul baitnya, ketika sudah kenyang, warawu, ya, mereka sudah minum dengan kenyang cukup. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, walladzi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'im yaumil qiyamah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad,
Sungguh-sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini sama Allah nanti. Ya. Kalian akan ditanya yaumil qiyamah dengan makanan, dengan nikmat ini. Akhrajakum min buyutikumul ju', dikeluarkan kalian dari rumah kalian oleh rasa lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kalian tidak balik ke rumah kalian kecuali kalian sudah mendapatkan nikmat yang seperti ini. Demi Allah kamu akan ditanya tentang makanan itu. Rawahu Muslim, ya. Riwahu Muslim. Nah ini diantaranya, makanya kalau makan itu jangan terlalu banyak ngambilnya. Lah yang dimakan aja ditanya, apalagi yang diambil dan tidak dimakan. Yang dimakan aja ditanya sama Allah. Dari mana kamu makannya? Buat apa makannya? Kenapa kamu makan itu? Halal atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Membuatmu semakin bertanya. Makanan kita makan sudah berapa kali? Tidak tahu berapa kali. Makan ringan, makan berat, karena sudah makan itu, ya, makanan sudah, buah-buahan disiapkan, katanya punya rumah. Mau kok ini cuci mukanya disiapkan. Begitu. Ya, kita makan-makan. Ini Nabi Muhammad begitu. Katanya Rasul, demi Allah kalian akan ditanya nanti di yaumil qiyamah tentang makanan yang kalian makan. Kita juga bakal ditanya makanan-makanan itu. Makanya kalau ngambil makanan jangan kebanyakan, lebih baik tambah tapi habis daripada diambil tapi dibuang. Yang dimasukkan perut aja ditanya, apalagi yang tidak dimakan. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang memang tidak mampu untuk dihabiskan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberi keberkahan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Dan diampuni semua kelepatan, kesalahan, kekhilafan kita, khususnya masalah makanan. Dan semoga yaumil qiyamah tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.